Dan hal ini benar-benar nyata sudah dijalani oleh orang Swedia sejak tahun 2015 tersebut, geng. Nah, sudah ada 2000 kepala alias 2000 orang yang sudah menanamkan microchip ke dalam tubuhnya sebagai pengganti identitas. Ternyata sudah ada orang Indonesia yang sudah melakukan penanaman microchip ke dalam tubuh mereka. Orang ini bernama Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas tentang orang Indonesia pertama yang ditanami microchip di dalam tubuhnya, geng. Nah, ini berkaitan dengan sebuah artikel yang tayang di cnbcindonesia.com pada tanggal 29 Agustus 2020. Judul daripada artikel ini adalah Elon Musk resmi merilis sebuah teknologi implan otak. Teknologi implan yang seperti apa? Tentu membuat tanda tanya gitu ya. Nah, ternyata teknologi ini dibuat khusus oleh Elon Musk dalam bentuk microchip yang ditanamkan di tengkorak manusia, dan diyakini oleh Elon Musk microchip ini bisa menyembuhkan kebutaan serta kelumpuhan terhadap seseorang yang ditanami microchip tersebut. Selain itu, yang lebih ekstrimnya adalah ini adalah bagian dari AI gitu ya, artificial intelligence. Dikatakan kalau microchip ini apabila ditanamkan di dalam tubuh, maka orang tersebut akan dapat mengontrol handphone serta komputer tanpa harus menyentuh benda-benda itu. Jadi cukup dengan memikirkan atau pikirannya aja yang mengontrol. Nah, semua barang elektronik tersebut akan terkontrol secara otomatis. Ya, kalau memang keadaannya kayak gitu sih keren ya, geng. Gimana kalau misalkan sebaliknya? Ketika ditanami microchip, justru yang dikontrol bukannya si komputer, tapi justru malah komputernya yang mengontrol si manusia. Bisa bisa jadi gila gitu ya. Dan banyak orang yang masih mempertanyakan tentang keaslian microchip ini. Memang sih sebagian orang mungkin yang malas menerima informasi mengatakan hoax gitu ya, mana mungkin ada microchip yang bisa ditanamkan di dalam tubuh manusia dan merubah manusia itu, atau justru sebaliknya si manusianya merubah si perangkat komputer gitu ya, mengontrol gitu. Nggak mungkin. Tapi jangan salah, pernyataan Elon Musk ini tidak sekali dua kali dia ucapkan. Elon Musk sebelumnya sudah pernah mengumumkan teknologi microchip ini tepatnya pada tahun 2015, dan hal ini benar-benar nyata sudah dijalani oleh orang Swedia sejak tahun 2015 tersebut, geng. Nah, yang perlu kalian ketahui, berita ini bukan berita bohong. Karena kenapa? Sudah ada 2000 kepala alias 2000 orang yang sudah menanamkan microchip ke dalam tubuhnya sebagai pengganti identitas. Nah, kebijakan tersebut nggak cuma buat kartu identitas doang. Ada beberapa hal lain yang digantikan fungsinya oleh microchip ini. Ada kartu tiket kereta, terus ada kartu member gym, dan bahkan sampai ke kartu akses sebuah perusahaan. Kebayang nggak tuh? Biasanya kan kartu akses itu cuma digantung di leher ya kan? Kalau misalkan kita mau masuk ke dalam sebuah ruangan, kita tap, atau mungkin pakai sidik jari sebagai pengganti absen gitu ya, kehadiran. Tapi ini udah microchip di dalam tubuh. Kehadiran kalian akan sangat mudah dikontrol. Karena kenapa? Posisi kalian akan mudah dilacak, karena kemanapun kalian akan membawa microchip tersebut di dalam tubuh kalian. Jadi benar-benar ini sebuah target Elon Musk untuk mengembangkan yang namanya artificial intelligence. Itu semakin mulus, semakin ekstrim, semakin jauh aja gitu yang namanya batas antara dia mengontrol manusia dengan Tuhan mengontrol manusia gitu. Benar-benar nih orang menciptakan teknologi yang mana satu manusia bisa mengontrol banyak manusia lain. Itu Elon Musk. Hal yang sangat menarik dianggap oleh mereka tentang teknologi microchip ini adalah ketika manusia tidak perlu repot-repot lagi membawa banyak barang untuk kebutuhannya dia, karena semua hal itu sudah dia bawa di dalam tubuh, yaitu dalam bentuk microchip tadi. Microchip itu bisa menjadi identitas KTP, bisa menjadi ATM, atau bisa menjadi sebuah kartu member sampai ke tiketing gitu ya. Semuanya bisa di situ. Dan yang lebih gilanya lagi, mereka sedang mengembangkan microchip di mana ketika sudah ditanamkan di dalam tubuh manusia, maka manusia itu akan bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan manusia lain dari jarak jauh. Tapi dengan syarat ya, sesama orang yang menggunakan microchip itu, geng. Jadi udah gila, lu nggak perlu nelpon orang lagi. Jadi cukup mengendalikan pikiran. Lu kayak ngobrol sama orang yang jaraknya mungkin seberangan pulau. Ya kayak layaknya handphone. Kalau sekarang kita harus pencet nomor terus telepon. Tapi kalau dengan teknologi microchip itu, dia cukup mengendalikan
mengalihkan pikirannya, ingin berbicara dengan siapa, langsung tersambung. Pengembangan teknologinya bener-bener gila-gilaan. Mirip dengan Swedia, di negara Inggris, ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang hukum dan keuangan. Mereka berencana untuk melakukan hal yang sama, yaitu menanamkan microchip kepada setiap karyawannya, geng. Hal ini bisa kalian baca di sebuah artikel yang ditayangkan oleh jawapost.com pada tanggal 21 November 2018. Nah, judulnya itu adalah perusahaan Inggris mau menanam microchip ke pekerjanya. Tujuannya apa? Kenapa para pegawai di Inggris ini tiba-tiba saja mau ditanamkan microchip? Dan hal itu adalah sebuah syarat agar mereka bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ternyata tujuan perusahaan adalah untuk mengontrol si tubuh yang ditanami microchip agar kinerjanya lebih efisien. Gila. Bukannya mengganti manusia dengan robot, tapi justru menjadikan manusia itu sendiri menjadi robot. Hal ini sebenarnya banyak protes gitu ya. Banyak orang yang beranggapan kalau ini nggak boleh terjadi. Dan mereka tuh siap-siap kalau misalkan ini memang terjadi, mereka akan keluar atau cabut lah dari perusahaan tersebut gitu ya. Karena mereka berpikir kalau misalkan microchip tersebut dipasang ke dalam badannya, otomatis mereka tidak mempunyai yang namanya privacy. Dan si atasan dari perusahaan tersebut memiliki kuasa penuh atas tubuhnya gitu kan. Ya lu udah ditanami microchip, udah kayak di remote control. Lo mau ke klub, lo mau aja tuh si bosnya bisa tahu lo lagi gitu ya. Jadi bener-bener nih microchip tuh ya sebuah teknologi yang memungkinkan kita itu tidak lagi mempunyai kebebasan, alias kita bukan makhluk yang merdeka gitu kan, karena sudah dikontrol oleh teknologi. Jadi hal ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun tidak semuanya yang benar-benar menolak, geng. Karena ada sebagian orang yang sangat fanatik dengan teknologi. Mereka tuh beranggapan kalau hal ini justru sebuah kemajuan akan teknologi yang ada di dunia. Ya emang benar gitu ya. Kalau misalkan teknologinya malah menghancurkan isi bumi atau menghancurkan makhluk yang ada di bumi, ya kemajuan macam apa ya kan? Karena yang namanya kemajuan ya kalau bisa bermanfaat gitu ya. Ya ini memang bermanfaat, tapi hanya bermanfaat bagi sebagian pihak, yaitu kaum elit gitu kan. Makanya ketika microchip ini mulai diumumkan oleh Elon Musk, banyak sekali teori-teori konspirasi yang muncul tentang yang namanya New World Order atau tatanan dunia baru. Nah, kenapa microchip ini dikaitkan dengan New World Order? Karena dianggap microchip ini adalah salah satu jalan untuk mengontrol umat manusia. Ya make sense lah ya, karena memang kalau dipikir-pikir ya kalau kita sudah ditanami microchip dan itu bekerja di otak kita, ya apapun yang mereka inginkan, apapun si elit global mau ya kan, sebagai seorang pencetus New World Order, ya kita akan harus nurut karena di dalam tubuh kita sudah ada microchip. Ya siapa tahu kalau kita nggak nurut ternyata diledakin ya kan, pala lu meledak gitu ya karena microchip tersebut gitu. Menurut para penganut teori konspirasi, mereka menganggap skenario daripada penanaman microchip ini itu sama kayak cerita pada awal vaksinasi, geng. Nah, sebenarnya ini berita yang simpang siur ya, kita nggak bisa 100% dengar ini benar, nggak bisa 100% juga nggak percaya, tapi ya cukup kita tahu. Nah, di mana para penganut teori konspirasi menganggap skenario daripada penanaman chip di dalam tubuh itu adalah melalui penciptaan wabah pandemi gitu. Setelah pandemi dan wabah ini menyebar, cara satu-satunya yang sangat mudah untuk menanam microchip di dalam tubuh manusia adalah dengan obat daripada wabah itu. Ya kata kasarnya vaksinasi gitu ya. Nah, makanya banyak daripada penganut teori konspirasi mengatakan kalau vaksin itu mengandung microchip. Tapi jujur aja gue selaku orang yang masih bodoh soal dunia itu, gue tidak bisa 100% percaya karena ya pasti bertanya-tanya, microchip emang sekecil apa gitu? Sekecil apa sebuah benda yang akan mengontrol tubuh kita bisa dimasukkan ke jarum suntik gitu kan? Nah, tapi bagi sebagian orang yang menganut teori konspirasi, mereka percaya kalau vaksin itu mengandung microchip. Dan mereka juga mengatakan jika microchip ini sudah tertanam di dalam tubuh, sewaktu-waktu jika orang yang tubuhnya telah ditanami microchip tersebut melawan atau tidak mau mengikuti perintah, maka sewaktu-waktu ini microchip bisa menjadi alat pembunuh. Nah, informasi ini memang sempat menyebar di Indonesia bahkan ya, geng, karena memang di saat itu banyak sekali orang-orang yang percaya kalau vaksinasi itu adalah programnya Bill Gates katanya. Namun tidak ada satupun yang bisa membuktikan dengan jelas kalau memang programnya Bill Gates ini adalah menanam microchip gitu ya. Jadi hanya sebuah berita yang simpang siur. Alhasil berita ini menjadi sebuah berita yang menyesatkan yang pada akhirnya telah diklarifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai sebuah disinformasi. Nah, hal ini terjadi tepat pada tanggal 28 Agustus 2020 melalui website mereka yaitu
keminfo.go.id. Nah, skenario menanam microchip melalui vaksin ini sebenarnya juga berkaitan dengan sebuah jalan cerita film Hollywood yang berjudul Kingsman: The Secret Service pada tahun 2014 nih, geng. Nah, kalau kalian nonton film ini, itu sangat relate gitu ya dengan cerita skenario penanaman chip di dalam tubuh melalui vaksinasi pandemi. Oke, lalu mengenai teknologi microchip ini, geng, beberapa mahasiswa pada mata kuliah Communication and Technology dari Universitas Multimedia Nusantara pernah mengembangkan hal ini. Mereka mengatakan seandainya microchip ini benar-benar akan digunakan, maka bisa dikatakan microchip ini adalah teknologi masa depan bagi umat manusia. Seperti yang dituliskan oleh seseorang yang bernama Idrizon di dalam sebuah artikel yang berjudul Prediksi Teknologi Informasi di Masa Depan. Di dalam artikel tersebut terdapat 5 teknologi masa depan yang mungkin akan digunakan secara umum di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah tampilan holografis. Nah, yang holografis ini gue nggak salah waktu itu pernah ada sebuah konser, yaitu konser Tupac. Kalau kalian nggak tahu Tupac, bacanya Tupac juga bisa, Tupac atau Tupac. Dia itu adalah seorang rapper legendaris yang meninggal karena ditembak. Nah, tiba-tiba saja Amerika waktu itu mengadakan sebuah konser yang menghadirkan Tupac, dan itu membuat semua orang menangis. Bagaimana bisa? Tupac udah mati. Nah, ternyata menggunakan hologram yang benar-benar mirip. Terus yang kedua adalah teknologi 4K. Nah, hal ini sudah bisa kalian lihat ya. Seperti yang udah pernah gue bahas beberapa waktu lalu tentang dunia game gitu ya. Grafisnya itu semakin lama semakin nyata. Sampai-sampai kita susah membedakan yang mana game, yang mana dunia asli. Yang ketiga adalah virtual reality. Terus yang keempat, beberapa komputer akan berada di dalam satu sistem. Lalu yang kelima, internet global. Berdasarkan 5 hal tadi, bisa dikatakan teknologi microchip ini menjadi sebuah teknologi yang berasal dari komputer yang dibuat sederhana. Ya, sederhana maksudnya diperkecil. Namun, walaupun kecil, akan bisa mengendalikan banyak hal. Nah, jadi gak usah heran ya, menurut hasil penelitian, microchip yang ditanamkan ke dalam tubuh manusia ini akan segera direalisasikan. Nah, untuk apa? Yaitu tadi, untuk mempermudah mengontrol umat manusia. Nanti semua hal itu sudah tertanam di microchip tersebut. Mulai dari identitas data diri, riwayat kesehatan, tabungan, sampai ke akun-akun member gitu ya. Kalau lo punya member gym, member warnet gitu, semuanya akan tersimpan di microchip. Kalau sekarang kan kita lihat ya, dulu kita membayar itu menggunakan uang kertas, uang cash, uang koin. Tapi sekarang semuanya sudah dalam bentuk angka doang, dalam bentuk kartu, ya kan? Semua tinggal gesek-gesek. Sudah jarang beberapa fasilitas umum yang menyediakan cash gitu ya. Contoh kayak naik busway, terus jalan tol gitu. Semuanya tuh udah pakai e-money, electronic money atau uang elektronik. Nanti yang akan berkembang justru kartu-kartu ini tidak akan berguna. Semuanya itu sudah ada di dalam chip, di dalam tubuh kalian. Apa yang kalian bawa itu semua sudah ada di dalam tubuh tanpa harus repot-repot membawa kartu lagi. Seperti itulah tujuan chip ini. Nah, ada sebuah hal yang sangat gila nih, geng. Ada sebuah hal yang sangat-sangat gila menurut gua nih ya. Dimana dikatakan setelah microchip ini berkembang sebagai alat untuk menyimpan identitas, keuangan, serta riwayat kesehatan si manusia gitu ya. Microchip ini akan dikembangkan menjadi sebuah bank data pengetahuan. Maksudnya bagaimana? Jadi, geng, seperti yang pernah gue ceritakan tentang artificial intelligence alias robot. Kenapa bisa dikatakan artificial intelligence atau robot ini akan lebih pintar dari manusia? Dikarenakan robot itu kalau mau belajar tinggal pakai flash disk, lalu data-datanya ditransfer ke dalam otak si robot. Nah, setelah ditransfer kepintarannya kepada si robot, maka si robot tidak perlu belajar lagi layaknya manusia. Kalau kita kan lahir, bayi, ya kan, balita, terus remaja, dewasa, ya itu semua mengalami yang namanya perjalanan belajar. Tapi kalau untuk robot tidak perlu. Mereka langsung disuntikkan data-datanya dan mereka pintar, lalu tinggal mengembangkan. Nah, teknologi dari microchip ini nanti apabila sudah tertanam, maka akan dikembangkan seperti itu. Jadi nanti umat manusia apabila ingin pintar atau ingin menyerap sebuah informasi, mereka tidak harus membaca atau belajar lagi. Mereka cukup ditransferkan atau mereka mentransferkan informasi itu ke dalam microchip. Maka semua hal itu akan mereka ketahui. Gila gak tuh? Walaupun ini adalah sebuah kengerian, namun bagi sebagian orang yang fanatik dengan perkembangan teknologi, terus
terus juga bagi para ilmuwan, mereka mengatakan sebenarnya microchip ini banyak manfaatnya. Salah satunya adalah apabila microchip telah ditanamkan di dalam tubuh manusia, maka di dalam itu sudah ada GPS-nya, geng. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya kasus-kasus kriminal serta orang-orang hilang. Karena kenapa? Setiap orang yang melakukan tindak kejahatan, maka rekam jejak kriminalnya itu akan terekam di microchip itu, serta posisi dan lokasinya akan mudah terlacak. Nah, itu yang positifnya ya. Jadi kemunculan microchip ini benar-benar mengkhawatirkan karena nanti kita tidak akan punya privacy, ditambah lagi kita harus bersaing dengan robot gitu ya. Dan teknologi microchip ini membuat semua kontrol kendali ada kepada orang yang lebih di atas, kayak pemerintah atau bos-bos gitu, geng. Nah, berbicara tentang penanaman microchip ke dalam tubuh, ternyata sudah ada orang Indonesia yang sudah melakukan penanaman microchip ke dalam tubuh mereka. Orang ini bernama Yudi Chang, dan bisa dikatakan Yudi Chang ini adalah orang pertama di Indonesia yang menanamkan microchip ke dalam tubuhnya, geng. Nah, melalui channel YouTube-nya, Yudi ini memperlihatkan dan dia menjelaskan alasan dan manfaat apa gitu ya yang membuat dia berani menanamkan microchip ke dalam tubuhnya. Dalam video tersebut dia menjelaskan tentang apa itu microchip implant. Nah, dia menjelaskan kalau hal tersebut adalah sebuah microchip yang ditanamkan di dalam tubuh, khususnya atau tepatnya itu di bagian tangan yang fungsinya untuk sensor. Selanjutnya Yudi ini menjelaskan kalau dia sudah menanamkan chip tersebut di dalam tubuhnya dan dia meletakkan chip itu di kedua tangannya. Kalau diperhatikan kurang lebih ukuran chip itu 1-2 cm, geng. Chip tersebut dia letakkan di antara jari jempol dan telunjuk, dan dia sudah menanamkan chip tersebut bertahun-tahun yang lalu, geng. Lanjut, Yudi juga menjelaskan kalau microchip itu memiliki beberapa tipe, yaitu X1, X2, dan X3. Nah, sementara chip yang ditanamkan di dalam tubuh Yudi ini adalah tipe X1 dan X2. Perbedaan dari masing-masing chip ini terletak pada frekuensinya gitu, geng ya. Dimana Yudi ini menanamkan chip X1 di tangan kanannya, dan itu merupakan chip dengan low frekuensi, yaitu 125 kHz. Lalu sedangkan chip yang X2 itu merupakan yang sedangnya gitu, geng. Frekuensinya adalah 13,56 MHz. Nah, yang terakhir adalah chip X3. Yang ini merupakan kombinasi gabungan dari chip X1 dan chip X2. Jadi dikombinasikan begitu, geng. Yudi mengatakan dia memilih untuk memisahkan dua chip ini di tangan kiri dan kanannya. Terus dia juga bilang kenapa dia memilih untuk memisahkan kedua chip itu, alasannya agar lebih aman. Jadi kedua chip ini isinya adalah data-data penting dan data-data umum gitu ya. Nah, apabila Yudi ini ingin bertukar tentang data-data umum kayak kontak-kontak nomor HP gitu, dia akan menggunakan chip yang kanan yang lebih ringan gitu isinya. Sementara chip yang sebelah kiri yang X2 itu isinya adalah data-data penting yang tidak sembarangan bisa dia share gitu, geng. Nah, walaupun di saat ini di Indonesia belum terlalu familiar dan belum banyak orang yang menanamkan microchip, tapi Yudi ini yakin di masa depan suatu hari nanti semua orang akan menggunakan microchip ini. Walaupun ya kalau ditawarkan gitu ya untuk menanamkan microchip di dalam tubuh, ya udah pasti kita enggan gitu ya. Pasti kalian juga mikir-mikir 1000 kali lah gitu menanamkan benda asing ke dalam tubuh kalian gitu ya. Ya misalkan gini aja deh, simpelnya. Kalau orang mau curi data kalian, terus kalian tanam microchip di tangan, ya otomatis apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Ya motong tangan kalian lah. Gua jujur aja kalau misalkan orang mau ngambil ATM gua, KTP gua, dompet gua, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan diambil dompet sekaligus tangan gua, nauzubillah min zalik, jangan dong. Ya kan, duit hilang, tangan hilang, ntar nyari duitnya gimana gitu ya. Aduh, ada-ada aja. Selanjutnya, Yudi ini menjelaskan bagaimana microchip itu ditanamkan di dalam tubuhnya. Nah, ternyata memang caranya itu seperti yang di film-film atau seperti yang tersebar di masyarakat, yaitu menggunakan jarum suntik. Yang dimana suntikannya itu jarumnya lebih besar daripada jarum suntik pada umumnya. Jadi memang ukurannya itu disesuaikan dengan ukuran microchip gitu ya. Baru setelah itu suntikan tersebut ditusuk ke dalam tubuh dan letaknya itu sesuai dengan keinginan si manusianya. Dan yang terakhir, dia mengingatkan apabila suatu hari di antara kita ini ada yang ingin menanam microchip, jangan sesekali untuk membuka jarum suntik microchip tersebut, karena jarum suntik microchip itu sudah disterilkan super duper steril. Jadi daripada infeksi, lebih baik jangan dibuka. Dan penanamannya juga cukup dengan menginjek atau menyuntikkan benda tersebut di dalam tubuh, terus menunggu sekitar 1 mingguan untuk penyembuhannya.
makin gila aja ya geng ya orang-orang ya. Semakin hari ada-ada aja gitu. Semacam ya perkembangan teknologi ini berbanding lurus juga dengan orang-orang yang ingin menyaingi pencipta gitu ya. Ya mau gimana, kita mau nggak mau suatu hari nanti harus mengikuti yang namanya perkembangan teknologi. Gimana menurut kalian geng? Apakah kalian siap menghadapi perkembangan teknologi? Suatu hari kalian akan ditanami chip di dalam tubuh kalian. Coba tinggalkan komentar di bawah.